Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aunillah. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 5C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya ingin membagi pembahasan menjadi 3. Yang pertama, itu adalah pengertian filsafat pendidikan Islam, dan yang kedua pendidikan epistemologis dan filsafat pendidikan Islam sebagai landasan pendidikan Islam, dan yang terakhir adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam terbentuk dari kata filsafat, pendidikan, dan Islam. Adanya penambahan kata Islam di akhir, yakni bertujuan agar dapat dibedakannya antara pengertian filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan secara umum. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pembahasan tentang hakikat kemampuan muslim untuk dibina, dikembangkan, dan dibimbing sehingga menjadi manusia yang seluruh pribadinya itu dijiwai oleh ajaran agama Islam yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli khususnya para filosof muslim sebagai sumber-sumber sekunder. Di antaranya ayat Al-Quran yang mendorong umat manusia atau umat Islam untuk berfilsafat, yaitu salah satunya pada surat Al-Imran yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, dari sini Islam memotivasi, mendorong, dan menganjurkan untuk berpikir kritis dan mengkaji berbagai hal yang terkait dengan alam semesta, kehidupan mahasiswa, bahkan dengan Tuhan sekalipun sangat banyak dikemukakan baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Oleh karena itu, berfilsafat bagi manusia, khususnya yang beragama Islam, bukan hal yang harus ditakuti, melainkan harus dikaji dan ditekuni. Memiliki tujuan yang harus dicapai dan memiliki landasan dasar yang kuat serta Islami adalah suatu bentuk yang sangat penting. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasannya adalah epistemologis dan filsafat pendidikan Islam sebagai landasan pendidikan Islam, yaitu membentuk seseorang agar baik dalam kepribadian yang pastinya harus memiliki landasan yang kokoh menurut ajaran Islam. Dan selanjutnya adalah pandangan epistemologi filsafat pendidikan Islam adalah sebagai yayasan yang berfungsi sebagai media untuk mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik, yaitu bertujuan agar bisa hidup sesuai dengan ajaran Islam dan bentuk mematuhi semua yang diperintahkan serta untuk menjauhi semua yang dilarang oleh kesadaran manusia. Pada akhirnya semua yang dilakukan dalam lingkup hukum Tuhan, yaitu pada akhirnya dasar dari pendidikan itu sendiri tidak lain adalah berasal dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Apa sih itu ruang lingkup dari pendidikan Islam tersebut? Nah, yaitu mengkaji masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan seperti tujuan pendidikan, guru, kurikulum, metode, lingkungan. Oke, kita bahas satu-satu. Tujuan pendidikan, ya, yang jelas tujuan pendidikan
Islam adalah untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua adalah guru. Guru yang sewajarnya adalah orang dewasa, bertanggung jawab dan memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani maupun rohani agar mencapai kedewasaannya dan mampu berdiri sendiri serta dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah di bumi ini. Nah, ruang lingkup yang ketiga adalah kurikulum, di mana perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi maksudnya di sini ada penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Dan yang terakhir adalah metode. Seluruh rangkaian penyajian materi meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas terkait yang digunakan secara langsung atau tidak, langsung dalam proses pembelajaran mengajar atau tidak, itu adalah metode, di mana guru harus memberikan metode yang menarik agar peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan baik pula dan dapat dipahami secara mudah pula. Dan terakhir adalah lingkungan. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Makanya dalam lingkungan dunia Islam adalah lingkungan yang harus dikelilingi dengan orang-orang yang sekiranya tidak mempengaruhi peserta didik, yang dimana peserta didik tersebut menjadi peserta didik yang kurang dalam berakhlakul karimah, yaitu tujuannya untuk menjadikan peserta didik menjadi insanul kamil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Ini adalah video berkelompok sebenarnya yang dimana presenter pertama yaitu Nada Gaida Nursi dan saya yang kedua, dan yang terakhir adalah Irsyad Hidayatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.